Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan kembali dalam sesi evaluasi materi paralegal yang bertema PKPU dan kepemilikan. Dalam hal ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman tentang eh, permohonan PKPU yang pertama. Nah, ini boleh. Yang pertama itu juga debitur itu mengajukan permohonan PKPU apabila memiliki lebih dari satu kreditur. Atau yang kedua, apabila memang debitur tidak bisa melakukan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah ada kepada kreditur. Atau permohonan PKPU bisa dilakukan oleh kreditur, konkuren, separatis maupun preference yang berdasarkan pada perkiraan para kreditur bahwa debitur tidak bisa melakukan pembayaran hutang terhadap mereka, para kreditur. Lalu permohonan PKPU bisa diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan kuasa hukumnya atau advokatnya. Lalu dalam proses permohonan PKPU tersebut tentu saja terlampir daftar uraian harta dan juga piutang, lalu bukti-bukti serta surat-surat yang ada, kwitansi, dan lain sebagainya. Lalu kalau ada juga terlampir rencana perdamaian. Selain dapat itu, PKPU juga terdapat PKPU sementara, di mana PKPU sementara ini bisa dilakukan jika debitur memenuhi syarat administratif. Lalu pengadilan niaga melakukan pengkabulan putusan PKPU pemanggilan putusan PKPU paling lambat 3 hari semenjak pendaftaran. Pemeriksaan dokumen itu dilakukan 3 hari semenjak pendaftaran. Lalu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pada PKPU sementara itu maksimal 45 hari semenjak pendaftaran. Lalu tahap berikutnya adalah dikabulkannya PKPU tetap. Jadi ada dua hal. Jadi kalau PKPU ini pengurus yang bertugas untuk menyelesaikannya, tapi kalau kepemilikan itu adalah apa namanya? Saya lupa. Lalu dalam pengurus pengadilan niaga dalam hal PKPU tetap ini memanggil para pihak, baik debitur maupun kreditur. Lalu setelah kreditur dan debitur dipanggil, maka sidang dilaksanakan. Paling lambat penentuan sidang itu 45 hari semenjak ditetapkan putusan PKPU sementara. Tujuan daripada sidang PKPU tetap ini adalah memutuskan debitur dapat diberi PKPU tetap atau tidak, dengan memberi kesempatan kepada debitur atau kreditur maupun pengurus untuk berdamai. Nah, rencana perdamaian ini perlu dilakukan juga, yang isinya adalah diantaranya proposal restrukturisasi utang dan usaha oleh debitur, kemudian harus disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren, di mana kesemuanya itu mewakili 2/3 seluruh tagihan, yang tentu saja diakui pada sidang PKPU sementara. Lalu apabila para kreditur menyetujui rencana perdamaian, maka satu debitur akan dapat tetap berusaha dan tetap bisa melakukan kewajiban bayar utang-utangnya.
dan pengadilan niaga menetapkan PKPU tetap. Lalu diperpanjang maksimal ada 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. Namun, apabila kreditur menolak untuk berdamai, maka pengadilan niaga harus menyatakan pilot. Maka tamatlah riwayat debitur tersebut. Karena kreditur tetap akan mengajukan eh, kepilitan. Nah, jikalau dalam hal ini kreditur tidak menerima rencana perdamaian, maka dapat melakukan prosedur pengajuan permohonan pilot, di mana permohonan pernyataan pilot ini didaftarkan di pengadilan niaga sesuai domisili debitur. Lalu semenjak 2 hari sejak ditetapkannya PKPU sementara, panitra menyampaikan kepada semenjak didaftarkan, panitra menyampaikan kepada ketua pengadilan niaga dokumen permohonan kepailitan. Lalu 3 hari sejak pendaftaran juga pengadilan mempelajari dokumen permohonan untuk menetapkan hari sidang. Lalu dalam hari sidang tersebut, pengadilan memanggil jika sudah ditetapkan hari persidangan, maka pengadilan niaga memanggil debitur paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama dilaksanakan. Dan paling lambat 20 hari setelah pendaftaran maka sidang tersebut harus segera dilaksanakan. Lalu permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan jika memang cukup fakta, cukup bukti, dan maksimal 60 hari semenjak sidang didaftarkan, putusan pernyataan pilot harus dikabulkan. Dan 3 hari sejak putusan pilot ditetapkan, maka putusan harus disampaikan kepada para pihak oleh panitra pengadilan niaga melalui jurusita, dan putusan tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, terkecuali langsung upaya hukumnya itu adalah kasasi. Nah, jika memang terjadi upaya hukum kasasi, maka kasasi bisa diajukan apabila yang diajukan oleh debitur atau kreditur yang diakui pada sidang tingkat pertama, atau bisa diajukan oleh kreditur yang tidak puas dengan keputusan pilot maksimal 8 hari sejak penyerahan memori kasasi. Lalu 8 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan kasasi ke pihak terkasasi. Lalu maksimal 14 hari sejak pendaftaran memori kasasi, maka berkas kasasi yang meliputi memori kasasi, kontra memori kasasi, serta berkas-berkas lain diserahkan oleh panitera pengadilan niaga ke panitera pengadilan Mahkamah Agung. Dan maksimal 2 hari setelah permohonan diterima di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sidang kasasi. Lalu 20 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi itu diterima oleh Mahkamah Agung, maka sidang permohonan kasasi dilaksanakan maksimal 20 hari. Dan maksimal 60 hari semenjak pendaftaran permohonan kasasi, maka putusan kasasi sudah harus dijatuhkan. Dan maksimal 3 hari sejak putusan kasasi dijatuhkan, maka panitera Mahkamah Agung harus menyerahkan putusan kasasi tersebut ke panitera pengadilan negara
untuk diberikan kepada para pihak, di mana jika tidak ada penolakan, maka prosedur atau putusan kasasi dinyatakan sah. Tapi kalau misal ada upaya hukum lagi, maka putusan kasasi itu dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu PK, peninjauan kembali, dengan prosedur permohonan peninjauan kembali sama seperti upaya hukum melakukan kasasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.